La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasih dan sayangnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita rutin di malam Rabu ini. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lanjut ngaji kita untuk kitab Tanwir Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan tadbir dan ikhtiar yang dicela itu mentadbirkan engkau yang disuka nafsu, lupa kepada Tuhan engkau, seperti mentadbirkan engkau pada menghendaki berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, atau karena dapat engkau ilmu itu mendatangkan lupa dan ria dan sum'ah dan yang lainnya, maka mentadbirkan engkau yang demikian itu terkadang dapat engkau azab dan terkadang dapat engkau hijab. Tuan-tuan dan puan-puan, mentadbirkan ini pokoknya intinya pakai wujud awak, itu aja nya. Kalau pakai wujud awak dapat hijab, terdinding kepada Allah Ta'ala. Saya kayaknya bosan juga Tuan menjelaskan, karena Tanwir Qulub itu aja dia, tapi kita sulit sekali mendapatkannya. Mungkin pada malam hari ini saya mau testimoni, kalau istilah Tuan Habib kemarin, di pengalaman minggu yang lalu. Jadi tiba-tiba saya bisa berangkat ke Padang. Itu awalnya tuan-tuan dan puan-puan, kita nggak usah cerita lebay lah ya. Wah, cerita nggak bisa ditinggal guru, ini harus murid tuh harus datangi guru walaupun jauh. Kita tinggalkan itu dulu. Tapi pengalaman perasaan saya waktu itu yang pertama itu adalah ketika tuan guru pergi, itu hari apa ya? Waktu dia masih berada di Labuan Batu, perasaan itu biasa. Tapi ketika dia sampai Padang pada pagi hari, saya merasa, ini bukan soal kerinduan, saya merasa waktu itu nggak ada tujuan. Kok hidupku hari ini mau ngapain? Biasanya saya punya tujuan, ada yang dituju, bukan tujuan ada yang dituju. Minimal sore hari ada kegiatan di sini, minimal ada yang didatangi, ada guru lah. Kalau ecek-ecek begitu, ada guru. Waktu itu satu hari hilang, hari kedua begitu juga. Terus, ya gila aku nih kan gitu. Saya pun nggak tahu apa yang terjadi. Bukan ya, Tuhan bayangkan saya nih, wah ngeri kali kecintaannya itu kan, lupakanlah itu dulu. Tapi ada rasa kehilangan ya. Sehingga apapun yang saya buat nggak mempan. Saya coba datangi Tuan Guru Nawan, asik enak. Begitu pulang dari dia, balik lagi. Rap, udah nggak betul nih. Saya sekarang nggak ada megang duit Tuan, saya dijatah. Saya coba saya coba untuk menyatakan. Saya buat WA ke guru. Tuan, insya Allah kalau enggak Kamis Jumat saya berangkat. Dia jawab alhamdulillah. Saya WA ke istri. Istri negatif. Saya nggak akan ceritakan. Istri negatif. Loh, nggak biasanya. Udah bertarung lagi nih. Makanya saya tanya kemarin Tuan Pejo, kalau nek ini Tuan kemana nih kan dari Binjai. Oh iya. Terus Tuan, tantangannya di situ. Saya cek lagi perasaan saya. Rupanya bukan duit. Walaupun saya nggak megang duit. Bagi saya uang itu akan ada. Bukan dibuat-buat, bukan. Tantangan terbesar saya waktu itu adalah anak. Jadi pilihannya itu adalah si Hatta. Anak saya paling kecil. Kalau alasan jahirnya, kata istri saya, nggak ada yang ngantar sekolah dan sebagainya. Berat sekali Tuan, saya pun nggak kabar. Begitu saya nyatakan saya berangkat itu sama guru,
Datang dia menggoda. Luar biasa. Dah keputusan kedua, ditelepon Tuan Guru, saya putuskan insya Allah ditunda lagi tuh. Kalau nggak Rabu, kalau nggak Jumat, Sabtu Tuan. Begitu habis dia telepon, saya nyatakan lagi, saya beli tiket. Saya cari uang di luar, dapat sedikit dari teman, DP kan tiket. Yang mau saya jelaskan adalah ketika kita punya perasaan itu, menanglah orang yang menyatakan itu. Ketika dinyatakan, dinyatakan betul-betul saya akan berangkat dan nyatakan itu sama guru. Lepas tahap pertama, masuk dia gelombang kedua. Ini saya pikir inilah real yang bertuhan. Kalau kita cerita tadbir tadi itu perang antara tadbir saya dan ketentuan Allah Ta'ala. Maunya dia. Maunya guru itu iya memang. Maunya guru itu rahasianya biar saya pergi sendiri Tuhan. Terserah murid saya kalau dia apa saya silakan datang. Ini bukan soal punya duit atau tidak. Akhirnya saya dibuka. Ini bukan soal punya duit atau tidak. Kalau kuat dia datang Allah akan bukakan semua pintunya. Dan itu ada pada saya waktu itu. Tuan, puan mungkin lihat saya gampang. Tapi waktu itu tidak sederhana yang dibayangkan. Tapi menang yang menyatakan itu. Menyatakan niat itu. Menyatakan niat itu terserah. Saya bisa aja waktu menyatakannya, saya cari saya langsung berangkat. Nah itu menanglah kita. Tapi saya bertahap menyatakannya. Saya nyatakan ke dia. Kalau dia nyatakan dia kan berarti kita harus jadi. Saya beli tiket. Tiket separuh. Besok saya mau berangkat, duit gak ada. Pagi saya berangkat, istri saya ngasih. Nih ya, kata Tuan Guru apa? Tuan jangan berharap pada siapapun. Saya gak minta. Mulutnya, dalam hati ini gak minta aja. Kasih, berangkat. Sampai di sana, saya gak bisa Tuan Awan. Kan pasti ada yang dikejar. Saya cek perasaan saya, ada gak yang dikejar? Saya akan menyaksikan guru ini, apakah mempedulikan kita atau enggak. Itu masih ada. Akhirnya dilepas. Jadi ini Tuan, pelajaran-pelajaran sebelumnya kepada Allah ini memang sesungguhnya harus dinyatakan rupanya. Dia nggak bisa juga hanya kita duduk tafakur lama-lama, nggak bisa. Makanya kalau ada mainannya, ada yang ukur perasaan awak. Tapi kalau nggak ada yang kita mainkan, bagaimana mau diukur perasaan itu? Itulah yang katanya di sini tercela tadbirnya itu. Yang nggak ada dimainkan itu, itulah yang tercela itu tadi. Yang dimainkan itu apa? Perbuatan apa? Perbuatan yang terkait dengan Allah Ta'ala. Walaupun semua perbuatannya terkait dengan Allah Ta'ala. Lebih nyata lagi perbuatan yang terkait dengan guru kita. Perintahnya ada perintah yang biasa kayak kita, perintah rutin. Ada perintah yang mendatang. Itulah baru bisa kita ukur. Apakah kita belajar untuk menyerah? Apakah kita belajar untuk menggunakan takdir Allah itu di situ? Ada dia. Nyata senyata-nyatanya. Kalau kita buka yang pertama, Tuan Guru buka yang kedua. Kita buka 1, dia buka 10. Tapi yang betul-betul seperti kata Tuan Nawan ini, kita belajar menyerah. Waktu itu pergi sebelumnya, saya yang viral, yang total kena, saya pakai wujud saya. Pembelajaran itu yang saya pakai kemudian. Bagaimana saya pertama lepas dan sebagainya. Ketika dia dilepas, pembelajarannya apa tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimana di sekeliling awak nih? Sampai akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya pulang itu, waktu sebelum pulang, jadi gini, saya biasa ziarah setiap minggu. Kan nggak mungkin ziarah saya pulang ke Medan. Kalau nggak kami, Jumat saya jarah pada orang tua. Nggak terpikir jarah orang kita di Padang. Tiba-tiba pada malam Jumat, habis sholat saya di masjid, datang rasa jarahi Bapak Tuan Guru Besar, Tuan Guru. Mak Jang, 2 tong tuh rasa itu malam itu habis maghrib. Manalah berani aku jarah, malam pula. Atau ku ajak orang bertarung saya itu. Akhirnya tiba-tiba saya besok lah saya putuskan. Dah. Itu pagi begitu habis sholat saya nggak langsung karena udah ada sedikit jam-jam 6 saya keluar sendiri jalan saya jarah sampai sana saya badi Fatihah
penutup hadiah Fatihah itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya datang merasakan bagaimana saya menjarahi orang tua saya. Di situ juga. Enggak pernah saya begitu. Saya menjarah itu sama gitu. Jadi itu mungkin gimana lah, itu pengalaman-pengalamannya. Yang kedua, yang terakhir, saya pulang dan biasa kita pulang kan salam semuanya. Saya salam ibu. Saya salam ibu, saya cium ibu. Udah dilepas, saya cium lagi ulang, ada 3 kali. Kalau dulu saya bilang sama tuan-tuan dan puan-puan, saya nggak pernah dapat pelukan seorang ibu. Mak saya ngasih saya waktu dia mau meninggal. Sekarang saya belum pernah memeluk seorang perempuan yang seperti itu. Wish, begitu harunya, begitu luar biasa. Rupanya tuan guru bilang, dia baru bilang kemarin setelah saya nggak pernah cerita. Jadi waktu saya salam sama Uncu kemarin waktu kita di kampung lama, saya buka ini. Atas tuan guru bilang, salah satu yang pesan ibu tuh tuan harus ke sana. Tapi kan tuan guru nggak pernah cerita. Artinya apa tuan? Bagaimana kita mendapatkan sesuatu itu yang memang dari Allah Ta'ala. Nah, itulah intinya. Itulah yang membedakan kita menggunakan wujud keakuan diri kita, tadbir kita, tadbir Allah. Jadi dia simple, nggak terlalu banyak kayak Tuan Nabi bilang kemarin, simple aja dia. Cuman yang simple dan kecil ini memang Allah juga yang berkehendak. Kita kadang Tuhan terlalu rumit, terlalu banyak amalan, terlalu rumit. Bukan kita tidak mengamalkan itu lagi, tapi masuk ke sasaran itu. Nah itu yang penting. Apakah saya bisa klaim, oh itu dari Allah, itu dari nafsu? Enggak, saya enggak ke situ. Sampai saya pulang di bus saya merindukan seorang perempuan yang memang betul-betul, ya Allah, kok bisa kau pindahkan rasa seorang ibu itu ke ibu tuan guru itu? Sampai pulang. Malamnya saya mimpi. Mana pernah saya mimpi sama ibu, bisa mimpi. Gimana ya? Jadi saya rasa luar biasa. Yang dapat itu bukan soal Tuhan dapat kelebihan, Tuhan dapat ini. Yang dapat itu soal cinta kasih itu. Intinya dari mulai kita putuskan orang yang kita cintai bisa kita tinggalkan. Sampai kita dikasih Allah cinta yang baru. Ketika saya ke sana Tuhan, yang namanya anak saya yang sangat saya masih lengket di hati ini, telepon cuma sekali dan dia bebas, nggak ada apa-apa. Dan perasaan saya pun bebas. Jadi kadang kan kita keputusan ini yang susah kita mengambilnya. Maka teringat saya kata tuan-tuan guru kita, ini kaji Tuhan, kaji keputusan. Apa keputusan itu? Apakah keputusan itu adalah orang yang diturunkan kau tingkat berapa kau sudah ini? Rupanya bukan, keputusan itu bukan sebatas itu. Keputusan itu adalah bagaimana kita memihak kepada tadbir Allah Ta'ala itu. Kan rumit nih. Yang lebih konkret, bagaimana kita memihak kepada maunya guru. Saya bicara begini, tapi belum tentu semua tindakan saya kepada dia itu benar. Memutuskan itu. Memutuskan bila apa? Bila ada bandingannya. Kalau keputusan tak ada bandingan, bukan keputusan namanya. Ketika kita memilih mau ini apa mau ini. Saya di sana sama Tuan Guru nggak ada apa-apa. Tapi dia latih main cinta kasih, batin. Dia makan Tuan. Kami ke warung pipi, dia makan dia tak ada jajan saya. Nengok aja dari apa itu. Kalau entah yang lain, saya pun bersangka lah itu. Tapi balik, macam mana kita terus kalah, apapun keadaan kita tetap balik. Pulang aja dia, nggak Tuan pulang nggak ada. Cabut dia sendiri pulang, situ melongo. Bersangka nggak kita waktu itu? Pasti. Tapi dilatih begitu. Dilatih terus. Macam. Jadi ada perbedaan, ini cuma testimoni aja Tuhan. Ada perbedaan yang pertama dengan yang kedua. Memang akhirnya walaupun secercah ada kasih. Kasih itu harus berbalas. Nggak bisa dia nggak berbalas. Tuhan ngaku cinta kepada guru. Tuhan ngaku cinta kepada Allah.
Intinya saudara ginilah, yang real dan nyata-nyata aja. Ketika Tuhan mau pacaran, Tuhan suka pada seorang, mungkin waktu SMA, SMP atau kuliah atau sebagainya. Tuhan suka pada orang. Waktu dulu tulis surat dan sebagainya. Tuhan terbayangkan dia, Tuhan suka akan dia. Ketika dia berbalas, balas cintanya dia terima, apa yang kita rasakan? Nah, jadi ciri mencintai kepada Allah Ta'ala itu pada guru itu terasa balasannya. Nah, itu aja ukurannya. Dan terasa balasannya bukan direka-reka, bukan ya memang terasa. Memang hubungan itu ada kepada siapapun, mau pada anak, mau pada istri, mau pada orang tua dan sebagainya. Maka apabila engkau mendapatkan balasan cinta itu dari orang tuamu, itulah keriduan yang masuk. Apabila engkau mendapatkan balasan cinta dari guru itu, sekecil apapun, secerca apapun, itu akan merubah. Nggak ada urusan kita lagi mau jadi, mau ini. Itu yang saya jalani pengalaman belakangan. Jadi kenapa kita beramal dan sebagainya ini biasa-biasa saja, nggak ada satu hal yang apa? Karena tetesan cinta itu nggak dapet. Kita nggak berdasarkan itu, walaupun saya lebay kadang ngomongnya. Lebay kali ngomong gini. Tapi kalau itu ada, walaupun secercah, walaupun setetes, wah itu yang menyinari, menerangi. Waduh, indah betul Tuhan. Nah itulah, kesanalah kita. Gak ada Tuhan cerita lagi nanti itikan, coba-coba. Tuhan beramal, Tuhan mengasihi guru, minta balasan. Kalau udah itu dikasihnya, ini gak masuk wilayahnya. Gak peduli kita. Kau punya uang apa kau gak punya uang, gak ada masuk. Tapi kalau gak ada dasar itu, bukan dasar itu bukan kita buat-buat, memang Allah yang berikannya. Mau tahu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi waktu itu hati saya nggak bisa, saya nggak kesana. Padahal begitu ketemu saya guru tuh, mau saya salam cuma salam aja, nggak ada lagi puluh apa gitu, nggak ada. Dan rasa itu nggak ada. Yang penting bagi saya, waktu yang saya rasakan, waktu dia pergi itu, saya macam kayak gini. Misalnya Tuhan, ada istri di rumah, tiba-tiba dia pergi dia sebulan, Tuhan pasti kehilangan. Ada rasa kehilangan nggak kita? Rasa kehilangan itu bukan sebatas kehilangan. Waktu itu saya gila aku nih. Biasanya aku hidup, pagi aku bangun, tahu aku sore akan ke guru atau malam, udah cukup. Ini nggak ada. Dan itu mempengaruhi semua aktivitas. Tak ada sedapnya. Maka saya bilang gila aku nih. Makanya ungkapan-ungkapan yang nggak pernah saya lazimkan, misalnya kadang saya lepas, saya buat di Facebook, saya buat di WA, siapa itu sebenarnya ungkapan-ungkapan aja. Dan nggak tahu, bukan ini ada mencintai, bukan. Tapi itulah dia. Keadaan Nawa. Toh ketemu Tuan Guru biasa aja. Bukan juga yang seperti yang kita bayangkan. Tapi waktu itu ada satu hal yang kehilangan. Dari kehilangan itu tuan-tuan dan puan-puan, hampa rasanya. Dunia ini jadi hampa betul. Ini bukan lebay. Oh bukan saya udah dapat tingkat, enggak. Itu enggak ada peduli kita. Yang penting ada seseorang yang membuat diri awak ini hampa, membuat diri awak ini dia pergi kita hilang. Itu aja udah cukup. Karena dia ke dia ini dia mengejar. Makanya bukan soal Tuhan paten lah, Tuhan nyatakan. Kalau kata Kang Noah, Tuhan punya rezeki Tuhan, rezeki Tuhan lah itu Tuhan nyatakan. Itu nggak ada. Dan saya nggak ada berpikir apapun soal itu. Nggak ada. Begitu sampai sana, lantas saya bermesraan atau apa? Tidak, biasa aja. Tuhan Guru sana, saya di sini. Tapi bagi saya, dekat itu sudah cukup menjawab. Nah, kalau kata lagu, cukup hadirmu. Itu dia. Nanti apakah perasaan ini bisa bertahan lama? Saya nggak jamin juga. Nggak ada. Itulah yang terasa, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita cerita takdir, cerita ketentuan, bagaimana misalnya saya selalu melihat kalau cerita Tuan Nawan nih, dia cerita kepada ayahnya. Waktu itu saya hanya cerita, oh inilah orang yang sudah dekat. Tapi sekarang saya bisa merasakan itu, sikit. Oh ini yang dirasakan, sikit aja. Oh ini.
Lantas dia nggak peduli. Lantas dia nggak open dengan yang lain. Tuan guru tuh pantas dia nggak peduli. Kenapa kita masih peduli dengan yang lain? Akan pertanyaan di situ. Karena Allah belum beri rasa itu. Apakah Tuan Acun sudah beri? Enggak. Saya nggak berani mengklaim diri saya beri. Tapi itulah keadaan waktu itu. Saya tidak tahu besok bagaimana. Nah, tapi kalau itu yang kita dapatkan dan itu yang semua kita cari, si istri mencari ke suami, si suami mencari ke istri. Selama ini rupanya kita perasaan kita tak kemana-mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira ini aja lah dulu ya. Saya tadi nggak tahu mau ngomong apa. Inilah testimoni saya. Kalaupun tuan ada baca Facebook saya atau apa itu, cuman ungkapan waktu itu aja. Tapi kalau sekarang tuan dan puan suruh, Tuan Acun buat lagi yang gitu, saya nggak bisa juga. Itu ungkapan waktu itu aja. Sampai istri saya pun nggak percaya dia. Percaya ada ya apanya ini, dia nggak percaya. Tapi untungnya tadi si mobil saya dibetuli. Ada untungnya, ada juga untungnya teman-teman dan puan. Dan ya aman kok, karena masih tersuasanakan. Ini bukan soal strategi taktik, enggak, itu kalau keluar gitu aja. Tapi hubungan itulah dia. Kenapa kita bisa sama guru itu jauh, kenapa kita bisa suka manfaatin dia, karena cinta itu belum datang. Apalagi orang yang sudah sempurna cintanya. Iya Allah, dunia ini betul lah, dunia ini mah dia. Sedangkan secerta aja bisa begitu. Adalah tuan dan puan, ini aja yang bisa saya sampaikan tuan puan. Nanti ini curhat pula ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.